Selamat jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Sekarang kita akan melihat ensiklik Paus Fransiskus yang diberi nama Fratelli Tutti, yang dalam bahasa Manado bisa diterjemahkan dengan Torang Samua Basudara. Ini adalah bagian video yang kedua. Pada kesempatan ini kita akan melihat isi ensiklik ini dari bab 3 sampai bab 5. Bab 3 dengan judul Hak Tidak Memiliki Batasan. Saudara-saudariku yang terkasih, masyarakat persaudaraan akan menjadi masyarakat yang mempromosikan pendidikan dalam dialog untuk mengalahkan virus dari individualisme radikal dan memungkinkan setiap orang memberikan yang terbaik dari diri mereka sendiri, dimulai dengan perlindungan keluarga dan penghormatan terhadap misi utama dan penting pendidikan. Ada dua alat khususnya untuk mencapai jenis masyarakat ini: kebajikan atau benar-benar menginginkan kebaikan untuk yang lain, dan solidaritas yang peduli pada kerapuhan dan diekspresikan dalam pelayanan kepada orang-orang dan bukan pada ideologi memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Hak untuk hidup bermartabat tidak dapat disangkal kepada siapapun. Paus menegaskan lagi, dan karena hak tidak memiliki batas, tidak ada yang dapat tetap dikecualikan dimanapun mereka dilahirkan. Dalam perspektif ini, Paus juga menghimbau untuk memperhatikan etika hubungan internasional, karena setiap negara juga milik orang asing dan barang-barang daerah itu tidak dapat disangkal bagi mereka yang membutuhkan dan berasal dari tempat lain. Dengan demikian, hak alami atas kepemilikan pribadi akan menjadi yang kedua setelah prinsip tujuan universal, barang-barang yang diciptakan. Ensiklik juga memberikan penekanan khusus pada masalah utang luar negeri, dengan tunduk pada pokok yang harus dibayar, namun diharapkan tidak membahayakan pertumbuhan dan kehidupan negara-negara miskin. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bab 4, isinya judulnya adalah Migran, pemerintahan global untuk perencanaan jangka panjang. Saudara-saudari, sebagian dari bab kedua dan seluruh bab keempat ini dikhususkan untuk tema migrasi, yang terakhir berjudul Hati yang Terbuka untuk Seluruh Dunia. Dengan hidup mereka dipertaruhkan, melarikan diri dari perang, penganiayaan, bencana alam, perdagangan yang tidak bermoral, direnggut dari komunitas asalnya. Para migran harus disambut, dilindungi, didukung, dan diintegrasikan. Migrasi yang tidak perlu-perlu amat dihindari, tegas Paus, dengan menciptakan peluang konkret untuk hidup bermartabat di negara asal. Tetapi pada saat yang sama, kita perlu menghormati hak untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Di negara-negara penerima, keseimbangan hak adalah antara perlindungan hak-hak warga negara dan jaminan penyambutan dan bantuan bagi para migran. Secara khusus, Paus menunjuk pada beberapa langkah yang sangat diperlukan, terutama dalam menanggapi mereka yang melarikan diri dari krisis kemanusiaan yang parah, untuk meningkatkan dan menyederhanakan pemberian visa, untuk membuka koridor kemanusiaan, untuk memastikan penginapan, keamanan, dan layanan penting, untuk menawarkan kesempatan kerja dan pelatihan, untuk mendukung reunifikasi keluarga, untuk melindungi anak di bawah umur, untuk menjamin kebebasan beragama, dan mempromosikan inklusi sosial. Paus juga menyerukan untuk membangun dalam masyarakat konsep kewarganegaraan penuh dan menolak penggunaan istilah minoritas yang diskriminatif. Yang paling dibutuhkan di atas segalanya terbaca dalam dokumen tersebut adalah tata kelola global
sebuah kolaborasi internasional untuk migrasi yang mengimplementasikan perencanaan jangka panjang melampaui keadaan darurat tunggal atas nama pembangunan yang mendukung semua orang berdasarkan prinsip kesia-siaan. Dengan cara ini, negara akan mampu berpikir sebagai keluarga manusia. Orang lain yang berbeda dari kita adalah anugerah dan pengayaan bagi semua, tulis Fransiskus. Karena perbedaan mewakili peluang untuk tumbuh. Budaya sehat adalah budaya ramah tamah yang mampu membuka diri kepada orang lain tanpa harus melepaskan diri, menawarkan sesuatu yang otentik, seperti dalam Polyhedron, sebuah gambar yang disukai oleh Paus. Keseluruhannya lebih dari satu bagian, tetapi nilai masing-masingnya dihormati. Bab 5. Politik, bentuk amal yang berharga. Saudara-saudariku yang kukasih, tema bab kelima adalah jenis politik yang lebih baik, yang mewakili salah satu bentuk amal yang paling berharga karena ditempatkan untuk melayani kebaikan bersama, bonum commune, dan mengakui pentingnya orang, dipahami sebagai suatu keterbukaan kategori, tersedia untuk diskusi dan dialog. Dalam arti tertentu, inilah populisme yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus yang melawan bahwa populisme yang mengabaikan legitimasi gagasan rakyat dengan menarik konsensus untuk mengeksploitasi mereka untuk layanannya sendiri dan mengorbankan keegoisan untuk meningkatkan popularitasnya sendiri. Tetapi politik yang lebih baik juga merupakan salah satu yang melindungi mata pencarian, sebuah dimensi penting dari kehidupan sosial, dan berusaha memastikan setiap orang punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Bantuan terbaik untuk orang miskin, menurut Paus, bukan hanya uang yang merupakan obat sementara, tetapi lebih memungkinkan orang itu untuk memiliki kehidupan yang bermartabat melalui pekerjaan. Strategi anti kemiskinan yang sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk menahan atau membuat orang miskin tidak ofensif, tetapi untuk mempromosikan agar supaya mereka dalam perspektif solidaritas dan subsidiaritas bisa diangkat. Apalagi tugas politik adalah menemukan solusi atas semua yang menyerang hak asasi manusia, seperti pengucilan sosial, pemasaran organ, jaringan, senjata, dan obat-obatan, eksploitasi seksual, kerja budak, terorisme, dan kejahatan terorganisir. Paus membuat seruan yang tegas secara definitif menghapus perdagangan manusia, sumber rasa malu bagi kemanusiaan, dan kelaparan yang merupakan kriminal karena makanan adalah hak yang tidak dapat dicabut. Pasar dengan sendirinya tidak dapat menyelesaikan setiap masalah. Ini membutuhkan reformasi PBB. Politik yang kita butuhkan menurut Paus menggarisbawahi adalah politik yang mengatakan tidak pada korupsi, inefisiensi, pada penggunaan kekuasaan yang tidak benar, pada kurangnya penghormatan terhadap hukum. Ini adalah politik yang berpusat pada martabat manusia dan tidak tunduk pada keuangan, karena pasar dengan sendirinya tidak dapat menyelesaikan setiap masalah. Malapetaka yang ditimbulkan oleh spekulasi keuangan telah menunjukkan hal ini. Karenanya gerakan populer mengambil relevansi khusus sebagai penyair sosial sejati dengan semburan energi moral. Mereka harus terlibat dalam partisipasi sosial, politik, dan ekonomi, namun tunduk pada koordinasi yang lebih besar. Dengan cara ini, kata Paus, adalah mungkin untuk melampaui kebijakan dengan dan dari orang miskin. Harapan lainnya ada dalam ensiklik tentang reformasi PBB. Dalam menghadapi dominasi dimensi ekonomi yang meniadakan kekuasaan masing-masing negara, sebenarnya tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah memberikan substansi pada konsep sebuah keluarga bangsa-bangsa yang bekerja untuk kebaikan bersama, pemberantasan kemiskinan, dan perlindungan hak asasi manusia. Jalan tak kenal lelah untuk negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dokumen kepausan menyatakan PBB harus mempromosikan kekuatan hukum daripada hukum kekuatan dengan mendukung kesepakatan multilateral yang lebih melindungi bahkan negara-negara yang terlemah.
Demikian saudara-saudariku isi dari bab 3 sampai bab 5 ensiklik Paus Fransiskus yang diberi nama Fratelli Tutti, Torang Semua Basudara. Terima kasih.